Jadi andaikan sholatnya tidak sama, susunan sholatnya tidak sama, sholat wajib 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan sholat gerhana bulan, gerhana matahari, susunannya sama tidak? Apa bedanya? Sholat wajib sehari-hari dengan sholat gerhana, apa bedanya? Kalau sholat gerhana, rukunnya berapa kali? 2 kali. Kalau sholat wajib per rakaat 1 kali. I'tidalnya sholat gerhana 2 kali, Fatihahnya 2 kali. Jadi tidak sama susunannya. Juga sholat wajib 5 waktu dengan sholat jenazah, sama tidak? Apa bedanya? Sholat jenazah dengan sholat wajib, apa bedanya sholat jenazah? Kalau sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Loh, ini gimana mayitnya preman, banyak dosa? Gimana? Ada rukunya tidak? Tetap mau mayitnya siapapun, ustadz, preman, tetap kalau sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Jadi jika ente bermakmum, ente sholat duhur, di depan ente ada imam sholat jenazah, ente bermakmum sholat duhur, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena apa tadi? Karena beda susunannya beda. Oh, imamnya sholat gerhana bulan, ente bermakmum di belakang sholat duhur. Imamnya sholat gerhana matahari, ente bermakmum di belakang sholat duhur. Sada? Kenapa tidak sah? Karena berbeda susunan sholatnya. Itulah pentingnya belajar ilmu agama. Sekarang ini banyak orang bodoh, tak paham agama, tapi udah berani komen-komen tentang agama. Udah berani komen di media sosial sekarang. Dulu 3 tahun lalu Habib banyak diolok-olok. Habib bukan keturunan Nabi, tapi mereka tak berhasil. Kenapa? Habib tambah dihina, tambah dicaci, tambah dibenci, malah tambah yang cinta, tambah banyak yang cinta. Contohnya kemarin Haul Solo, bukan tambah berkurang Haul Solo. Haul Solo itu haulnya Al-Habib Anis Al-Habsyi, tambah ramai yang datang. Barusan lagi Al-Habib Umar bin Hafid dari Hadramut Yaman, beliau datang ke Indonesia. Bukan tambah kurang pecinta habaib, tambah ramai. Sampai artis-artis datang, nangis-nangis. Yang datang tuh Ayu Ting Ting. Tahu Ayu Ting Ting itu? Ada lagi Ruben Onsu yang datang. Ada lagi siapa tuh yang gemuk-gemuk tuh? Gunawan itu Ipan. Ada lagi Deddy Corbuzier. Ya, dan banyak artis-artis. Yang ada yang anaknya banyak, pandai bahasa Inggris semua, sekeluarga itu siapa nama tuh? Peter apa itu? Hatta Halilintar. Ya. Hatta Halilintar. Itu sekeluarga kan Halilintar. Itu Masya Allah, Habib Umar datang padahal udah 3 tahun. Para pembenci habaib di media sosial, di mana ngajak orang fitnah Habib begini-begini. Bukan tambah berkurang pecinta habaib, tambah ramai. Akhirnya sekarang, kemarin Habib dihina tidak berhasil, malah pecintanya tambah ramai. Sekarang ulamanya dihina, kiai dihina. Terang 7 kemarin buat postingan. Ya, ada santri salaman duit ke kiainya. Diolok-olok. Apa nih kiai kaya kena santrinya banyak dapat duit. Ada santri jalan ngesot cium tangan kiai. Apa nyembah kiai katanya. Mereka lupa yang ditayangkan di Terang 7 itu pondok pesantren Lirboyo. Habis kena surat, akhirnya minta maaf. Lirboyo ini pesantren paling besar. Tahu dia santrinya? Santrinya 50.000. Ya, umur pondoknya 115 tahun. Sebelum Indonesia merdeka, pondok Lirboyo udah ada. Santri Lirboyo zaman dulu membantu Indonesia melawan Belanda Jepang. Ini udah ikut-ikut perang dengan Belanda, malah fitnah pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka awam, bodoh tentang ilmu agama, tak paham. Ya, tak paham komen agama. Makanya nanti santri, itulah bedanya santri dengan bukan santri. Coba kita lihat anak-anak yang bukan santri, yang tidak pondok, lain, ahlaknya lain. Cara salaman ke orang tua lain. Salaman ke orang tua ditanduk gini, ditanduk. Kalau anak pondok gimana salamannya? Ditanduk? Enggak. Ya, ahlak, bukan kecerdasan. Sedangkan sekolah luar sana yang bicara kecerdasan, kepintaran, ahlak tak ada. Cara duduk ke orang tua tak paham, cara salaman ke orang tua tak paham, cara hormat ke orang tua tak paham, mendoakan orang tua tak paham. Kenapa? Karena tak punya ahlak.
Makanya pentingnya tuh mondok itu dengan pondok ente tahu akhlak. Ya mondok juga jangan sembarangan pondok, pilih pondok yang betul-betul, yang didik dengan pendidikan yang baik, yang akhlak yang baik, kiai ini jadi tak teladan yang baik. Ada lagi di Ulu-Ulu di Terang 7 itu santri kecor, batu kecor, batu ente ngangkat ember dulu, seminggu di Ulu-Ulu santri jadi budak kiai kata dia di Ulu-Ulu. Ada lagi yang komen, jadi santri itu tak usah tak usah bantu, itu yang bantu ngecor itu harus orang yang profesional. Loh mau tanya ente, kalau ente bantu ngecor kan cuma ngangkat, ente bantu ngecor ente bagian semen apa cuma ngangkat ember tuh? Ngangkat ember, perlu keahlian enggak? Ada enggak kuliah S1 jurusan ngangkat ember? Ada? Enggak perlu keahlian, cuma ngangkat ember, isi semen, embernya baru kecil-kecil. Kecuali ember besar segini, ember kecil segini itu kan. Ya, anak umur 9 tahun pun kuat. Itu pun tidak dimaksud. Ya, ini bilang apa jadi budak kiai. Padahal dari zaman Nabi, dari zaman dulu, para sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Ya, jadi pertama kali Nabi Muhammad datang hijrah pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad bukan rumah beliau. Pertama kali yang dibangun masjid disebut Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Siapa yang bangun? Nabi Muhammad dengan siapa? Dengan para sahabat. Sahabat bantu Nabi Muhammad bangun masjid, bangun pendidikan agama kalau zaman sekarang. Ya, ini dia loh. Makanya itu amal jariah itu amal ngalir. Ente kan bawa batu dia tak mampu, bantulah dengan kalau yang besar-besar, santri yang besar bantu ngangkat ember yang isi semen, yang kecil-kecil kan bantu ngangkat ember kosong, kan ember kosong dipindah. Katanya ada orang komen harus perlu keahlian. Yang ngangkat ember kosong perlu keahlian enggak? Berapa tahun kuliah tuh jurusan ngangkat ember kosong? Macam-macam. Sedangkan ente santri kan bukan disuruh yang apa bagian semen, dah, cuma bantu. Kadang-kadang ente tak kerja, bantu menghabiskan makanan. Sibuk. Ke barat ke timur apes, nasi dibungkus apes, sudah kenyang hari tidur. Nah, beda dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum dia dapat bantuan, apalagi sekolah negeri dapat bantuan dari pemerintah. Pesantren apa bantuannya? Bangunan tidak ada. Ini Pondok Putra nih, Pondok Putri ini, ya Pondok Putri di atas ini. Ini habis 1.700.000.000, 1.000 rupiah, tidak ada pemerintah yang bantu. Pondok Putra habis 1,5 miliar, 1.000 rupiah, tidak ada pemerintah yang bantu. Dari mana? Ya dari murid pribadi. Adalah orang bantu tidak banyak. Makanya Pondok Al Jihad dari dulu tidak pernah minta proposal. Ente santri ini jujur jawab, pernah tidak bangunan pondok ente diwajibkan nyumbang 1 sak semen? Pernah? Tidak pernah kan? Pernah enggak Mas minta duit? Ayo santri ini pondok mau bangun nih, baru sana Pondok Putra baru selesai. Ayo santri minta bangunan Pondok Putra, minta seikhlasnya. Pernah? Ente dari pertama pondok pernah enggak ente salaman duit langsung ke Mas? Langsung salaman duit ke Mas, pernah? Paling orang tuh ente. Nanti orang tuh ente nunggu acara haflatul imtihanan setahun sekali. Baru adalah salaman ke Mas. Itu paling 20 orang. Ya, dibuka amplop isinya 20.000. 20.000. Jadi bapak ente yang salaman setahun sekali cuma 20 orang, 20.000 bisa beli mobil Mas tuh. Dapat dari bapak ente ke? Cukup, 20.000 beli mobil cukup. Beli mobil, ya, beli ban mobil tak cukup. Mau beli mobil ente. Dapat dari mana Mas duitnya Mas? Alhamdulillah ada, kita ada usaha. Pondok itu semua punya usaha. Al Jihad nih, ya, Abi punya kebun sawit. Mas pun punya, Mas ada kebun jengkol, ada kebun petai, ada kebun rambutan di Burun. Semua pondok punya usaha. Bukan kaya kena amplop santri. Itulah santri, mana ada yang diberi amplop ke kiainya? Tidak ada. Orang tua itu kadang-kadang kalau dapat hidayah. Itu pun tidak banyak, 20.000. Ada 5.000. Tak apa-apa lah, jadilah ya. Ada juga yang 100.000, hanya 2 orang ya. Setahun sekali. 200.000, 2 orang setahun sekali. Dapat mobil 200.000. Dapat mobil-mobilan. Tamiya. Tahu mobil Tamiya dia pakai baterai. Itu pun juga dapat dapat dinamonya. Ngerti?
macam-macam. Memang ini penjuji. Pertama oleh mereka yang diserang Habib, setelah Habib yang diserang ulama kiai, habis itu nanti Islam yang diserang. Yang nyerang siapa? Sama-sama Islam. Al-Islam kata ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam akan dirusak oleh orang Islam sendiri. Ya. Biar pondok tidak ada, karena benteng paling kuat di negara Indonesia ini adalah santri, pondok pesantren. Kalau tidak percaya, ya santri kemarin demo, banyak santri demo gara-gara Trans 7 menghina pondok pesantren. Ribuan santri demo datang, satu pun tidak ada yang anarkis, tidak ada yang kelahi dengan polisi, tidak ada bahkan salaman dengan polisi, gurau-gurau. Itu santri. Dari demo ya santri punya alat. Kalau yang lain selain santri, lihat nanti demo, lihat demo biasa di TV, lihat yang bukan santri, ribut tak? Kelahi tak dengan polisi, kan? Kelahi, bakar-bakaran. Tapi lihat santri, santri tidak ada, santri demo itu ribut, tidak ada. Demonya sholat duhur berjamaah dengan polisi lagi sholatnya. Udah itu baca selawat, ya tola'al badr, lenak demonya. Kenapa? Karena santri punya akhlak yang baik. Itu bedanya. Ya, maka baik. Nah, jadi ente bersyukur. Tidak sembarangan orang oleh Allah ditarik hatinya untuk melangkah ke, ditarik kaki ente oleh Allah dilangkahkan ke pesantren. Tidak sembarangan orang. Tidak sembarangan orang. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, gimana kata? Man bihi khairan yufaqihu fiddin. Gimana? Man yuridillahu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis Nabi. Man, siapa, barang siapa, yuridillah, yang Allah inginkan, bihi khairan, dia menjadi orang baik, menjadi anak soleh solihah, yufaqihu fiddin, maka dia oleh Allah akan dipahamkan tentang pendidikan agama. Maksudnya akan dipermudah kakinya untuk melangkah ke pendidikan agama, akan dimudahkan kakinya untuk melangkah ke pondok pesantren. Berarti ente semua santri kata Nabi Muhammad, karena ente oleh Allah diharapkan nanti badan menjadi anak soleh solehah, maka ente dipermudah untuk melangkah ke pondok pesantren. Ente calon-calon anak soleh solehah. Ini Nabi yang mengatakan, paham? Nah, jadi ente bersyukur di sini ini. Berarti ente calon-calon anak soleh, kata Nabi. Sedangkan sebaliknya, orang yang oleh Allah tidak diharapkan untuk jadi anak orang yang baik, oleh Allah dijauhkan dari pendidikan agama, dijauhkan dari pendidikan dari untuk dekat kepada Allah, dijauhkan dari untuk mengenal Rasulullah SAW. Nah, Mas lihat postingan orang jelek-jelek ke pesantren, Mas makin semangat untuk mendukkan anak Mas. Anak Mas mondok wajib. Jangankan Mas punya anak 4, Mas punya anak 1 miliar, Mas mendukkan semua. Umpama anaknya Mas 1 miliar, tiba-tiba lahir kembar 1000. Ya umpamanya, Mas mendukkan semua. Ya, pertama mondok al-jihad. Nah kan, nanti Najwa tahu habis lebaran mondok al-jihad, belajar mondok, tamat sanawiyah mondok kan ke tempatnya Iim Asyadili 4. Alhamdulillah Neng Iimnya udah hafal 15 juz, insyaallah bulan depan Mas di Jawa untuk wisuda 15 juz. Nah, nanti dari Asyadili 4 pindah ke Dalwa, dari Dalwa pindahkan ke Hadromut. Semuanya wajib mondok anak Mas. Biar Mas punya anak 1000, Mas tahan ngutang, tak punya duit mengutang demi pondok. Wajib pondok. Kenapa? Karena terasa. Nih hasilnya anak pondok. Hasilnya Mas 15 tahun terasa keberkahan pondok. Andai kan Mas tak pondok, jadi apa? Hah? Jadi apa kira-kira tidak pondok? Paling nongkrong di kafe, good monggut, left, minta gibla, tak mawar lah. Paham? Nah, jadi ente bersyukur. Berarti oleh Allah ente berada di pondok, ente diharapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Baik. Jadi kembali lagi tadi bahwa